Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Sukacita karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya saya mengundang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita mau menyiapkan hati kita lebih lagi untuk datang di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih kekuatan yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Ini jiwa kami, ini hati kami datang di hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga untuk menyiapkan tempat untuk kami. Dan Engkau sampai hari ini tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Tiba saatnya kami menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau ku sanjung, Kau ku sembah. Kita naikkan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembah-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku bawa Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung
sebab engkau Imam besar aku, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku bawa Tuhan, dan ku datang menyembahmu dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, kami datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Oh terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, oh baik, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kami sembah Kau. Oh kekudusan-Mu mengatasi bumi. Kau layak terima setiap pujian kami, terima setiap ucapan syukur kami. Kau layak Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh Kau ku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Bapa. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami bawa ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Yuk berikan salam kiri kanannya, kita katakan Tuhan Yesus sudah naik ke surga buat kita, kita harus bersukacita. Amin. Iya, semuanya disalamin, keluar bangkunya. Siap. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersujud
Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kita naikkan pujian, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kita mau naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, semua angkat tangannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Kita naikkan pujian ini lagi. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh. Kita katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun dan Roh Kudus turun. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Silahkan duduk. Oh iya. Ya maklum ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu selalu kasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita naikkan ku menang karena Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus naik ke surga yang kita peringati hari ini Bapak Ibu, amin. Amin. Bicara soal kenaikan Tuhan Yesus itu bicara soal penyertaan Tuhan, amin. Sedikit kesaksian saya diingatkan Tuhan ketika menyiapkan pujian ini.
Bapak Ibu bicara soal kenaikan Tuhan Yesus itu, kita bicara soal Tuhan Yesus berjanji kalau dia naik ke surga, dia menyertai kita, betul? Betul. Bulan lalu lebih ke 2 bulan yang lalu itu di kantor saya ada sistem baru. Jadi kalau ada rundown berita gitu, ada sistemnya gitu ya. Sistemnya itu sebetulnya udah di training dari Prancis buat kita produser-produser untuk ini ada sistem baru, sistem yang lebih bagus gitu ya. Di bulan Desember kita udah di training sama orang Prancis gitu melalui Zoom. Kita udah belajar gitu kan, ini nyusun rundownnya begini caranya. Terus ngambil beritanya sekarang lebih mudah, ngedit beritanya lebih mudah. Pokoknya kita udah di training berapa kali. Dan saya di training lagi untuk men-training yang lain-lain gitu. Jadinya dari Desember sampai bulan Maret itu kita beberapa kali training gitu ya. Dan beberapa kali rapat meeting itu pimpinan IT sama pimpinan teknik support bilang ini belum siap sebetulnya gitu, karena semua all TV akan berubah di bulan Maret itu ya. Jadi nggak cuma satu station tapi semua station akan berubah, jadi nggak gampang gitu supportnya. Dan ketika saya mendengarkan itu, saya bilang wah ini siap nggak ya sistemnya gitu ya, karena kan nggak mungkin dong Bapak Ibu nonton TV-nya nggak tayang gitu kan. Jadi ini siap nggak nih ya gitu kan, atau mungkin beritanya nggak ada, isinya kartun doang, karena itu all station MNC semuanya mati gitu, akan mati dan akan ada alat baru. Tapi gini, kalau ini tidak jadi kalau ini nggak kita undur-undur terus gitu kan, yang lama udah nggak bisa berfungsi karena kan namanya sistem ya gitu. Terus akhirnya ditetapkan hari Sabtu, saya agak lupa tanggal berapa itu, akhir bulan. Ini semua akan kami matiin kata tim IT dari malam jam 23 sampai siang jam 12. Jadi program-program yang hari itu existing itu tolong di tapping gitu kan. Ya udah, akhirnya semua program dari MNC TV, Global TV, RCTI semuanya di tapping. Tapi saya bingung, kok program saya nggak di tapping nih? Apa program saya di rerun aja gitu kan? Saya datang ke tim IT. Program saya kan jam 4 sore, aku bilang gitu. Jam 3 dan jam 4. Ini kok saya nggak ada di jadwal, saya nggak ada ya? Oh Mbak Gris, program pertama yang tayangnya live, yang lainnya tapping. Loh, aku bilang siap nggak Mas? Terus gitu. Insya Allah Mbak gitu kan kata tim IT-nya. Wah saya ragu nih, saya datang ke pimpinannya karena saya tanya manajer saya, gimana Grace, orang katanya program kamu yang pertama live gitu kan, udahlah kita coba aja. Tapi kan kalau nggak bisa gimana Mas, aku gitu kan. Manajernya juga kurang meyakinkan saya datang ke IT pimpinan IT, kebetulan dia orang GBI di Cibubur. Mas Peter, ini saya nggak ada di jadwal, ini saya yang live pertama kali nih seluruh station. Aku bilang, iya Mbak Grace, programnya Mbak Grace gitu kan, bisa insya Yesus, ya nggak boleh gitu dong. Aku bilang kalau di dalam Tuhan harus yakin, masa insya Yesus, aku bilang gitu kan. Ya udah, ya udah dah yakin dah, nanti saya temenin katanya gitu kan. Ya udah, pokoknya jam 1 datang aja Mbak, jam 1 pokoknya programnya udah jalan katanya. Udah tuh bener, all TV mati, mati total. Nggak ada yang tayang gitu kan. Saya datang jam 12, terus saya lihat semua komputer mati, gelap semuanya. Terus saya datang, ada Mas Peternya ada. Terus Mas Peter bilang, gimana Mbak, gimana Mas gitu kan. Belum Mbak gitu. Belum Mbak katanya, masih mati. Aku bilang gitu. Wah jam 1 Mas, saya ngerandonnya gimana gitu kan. Tapi di situ saya diingatkan Tuhan bahwa aku berjanji aku akan menyertai kamu gitu kan. Di komputer yang mati itu saya ketik, akhirnya nyala tuh pelan-pelan, tapi saya masuk ke sistem masih nggak bisa, masih muter. Dan saya tanya manajer saya gitu, Mas hari ini datang nggak? Oh saya nggak datang Grace, ini kan hari Sabtu, saya libur gitu kan. Tapi saya pikir gini, ketika nggak bisa ngandelin manusia, nggak bisa ngandelin siapapun, nggak bisa ngandelin sistem, kita cuma bisa ngandelin Tuhan ya kan. Di komputer yang mati itu saya berdoa,
sendiri waktu itu, tim saya belum ada yang datang karena saya sengaja datang pagian. Tuhan, ini program yang running pertama untuk tayang live. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Saya nggak bisa ngandelin manusia, saya hanya mengandalkan Tuhan karena saya tahu saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup. Saya ini mungkin kecil lah dari seluruh ini perusahaan saya bagian kecil, tapi saya mau lakukan yang terbaik. Tuhan tolong kami gitu kan. Janjinya jam 1 nyala, jam 1:30 belum ada tanda-tanda, tiba-tiba tim editor bilang, "Mbak, ini saya udah mulai." Oh, tim editor udah mulai. Tapi percuma, dia kan ngedit kalau saya udah ngerjain. Ternyata sistem saya belum gitu kan. Tapi puji Tuhan jam 2 mulai nyala, terus tim IT datang. Itu baru pertama kali saya lihat tim IT sampai 5 orang ngerubunin saya. "Coba Mbak Grace buka gitu kan." Tek, ternyata bisa pelan-pelan. Walaupun waktu itu sistem belum 100% sempurna, gambar dari tim lapangan dikirim mental terus karena kan sistem baru gitu ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ketika udah mulai running jam 3 kita coba dulu, gagal terus, nyalain gambarnya gagal, tapi saya di situ saya benar-benar berdoa, Tuhan tolong ini jam 4 mau running, Tuhan tolong supaya semua Tuhan sertai gitu. Apapun yang terjadi yang penting tayang dulu gitu. Yang penting ke pemirsa nggak tahu kalau ini tuh lagi ngaco gitu sistemnya. Saya di situ benar-benar saya berdoa, Tuhan tolong gitu kan. Dan puji Tuhan 3:30 itu udah mulai deg-degan karena masih ini gagal itu gagal, ini gagal itu gagal. Oh yang ini udah bisa, yang ini belum. Jadi trial and error gitu kan. Di situ saya benar-benar, walaupun semua tim saya ngomong, "Mbak, ini kenapa manajer kita nggak ada? Pemret kita pun nggak ada, cuma ada Mbak Grace di sini sama kita." Ya udah nggak apa-apa, kita nggak bisa ngandelin manusia ya kan. Walaupun mereka via call, tapi kan pasti kita sebagai anak buah pengen ke pemimpin kita datang gitu kan. Tapi dia cuma bisa via call. Gimana Grace gitu, gimana Grace gitu. Masih ngaco Mas, tolong laporin semua, laporin gitu ya. Saya laporin semuanya. Tapi puji Tuhan ketika jam 4 bumpernya nyala, itu teman-teman di depan, saya cuma di belakang. Saya berdoa, Tuhan tolong gitu kan. Bumper nyala, puji Tuhan Bapak Ibu, bener-bener hari itu lancar banget, udah kayak gak ada sistem baru, lancar bener-bener. Walaupun waktu saya siaran selama 2 jam itu IT-nya ada 6 orang nemenin saya gitu kan. IT 6 orang, tim support 6 orang nemenin, ngerubunin di dalam control room itu. Puji Tuhan sampai jam 6 semua berjalan lancar. Saya percaya itu bukan karena sistem, bukan karena siapapun, saya percaya itu karena Tuhan kita yang besar. Amin Bapak Ibu, amin. Sampai saya laporan, "Gimana Grace?" "Lancar semua Pak," gitu kan. Sampai malam jam 8 itu semuanya lancar gitu kan. Itu semua saya yakin karena pertolongan Tuhan. Walaupun besoknya ternyata tim pagi ternyata ya udah ngaco gitu. Wah puji Tuhan, saya pertama kali siaran malah lancar. Ternyata besoknya ya gitu, ini nggak bisa naik itunya apa. Nah kalau Bapak Ibu ada tulisan-tulisan kan, TV itu nggak bisa naik gitu, jadinya kosong, cuma gambar doang gitu kan, ngaco. Tapi saya di situ saya lihat, wah penyertaan Tuhan benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Amin. Kita mau mendengar firman Tuhan dan kita akan naikkan pujian ini tentang kebesaran Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita percaya Tuhan berjanji akan menyertai kita. Kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar. Kami hidup karena percaya Tuhan. Kesaksian kecil ini ya, hamba-Mu percaya Bapak Ibu tempat ini juga pasti mengalami yang mungkin lebih besar dari apa yang saya alami. Bagaimana penyertaan Tuhan ada buat setiap kami. Meskipun dalam kesesakan, meskipun gak bisa ngandelin manusia, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini hidup kami ya Bapak. Kita naikkan pujian ini. Aku hidup karena percaya, karena Kau yang berjanji setia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggamanmu. Kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, oh, aku punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Ketika kenyataan kami Tuhan tidak sesuai dengan yang kami harapkan, kami percaya Tuhan Kau berjanji menyertai kami. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Saya undang dirimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga kami memiliki Tuhan bernama Yesus Kristus, Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi setiap janjinya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama merayakan hari yang luar biasa, hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap pujian kami, dan sekarang Tuhan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami semua, mengurapi telinga kami, menjamah hati kami, bahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya mengurapi dengan urapan yang baru, hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus, sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari hikmat dan pewahyuan
dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengikat orang kuat atas setiap pribadi, roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, bahkan setiap anasir yang tidak berasal dari Tuhan, kami ikat patahkan kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalian tidak punya bagian apapun di dalam ibadah umat Tuhan, persekutuan hamba-hamba Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan atas gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Luar biasa hari ini, hari yang khusus, hari yang istimewa buat kita. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, ya, dan juga Pentakosta itu adalah hari-hari raya umat Kristen sesungguhnya yang semua penting sebenarnya. Tidak ada yang paling penting, semua penting, ya. Seringkali dari mimbar ini baik Bapak rohani kita maupun saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain menyampaikan bahwa semua hari raya itu sama pentingnya, ya, sama pentingnya. Jadi apa artinya Natal? Ya, Tuhan Yesus datang. Kalau Yesus tidak mati buat kita, itu hari Jumat Agung. Dan apa artinya Yesus mati kalau dia tidak bangkit? Dia tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh yang lain, mati dan tidak bangkit. Dan dia pasti tidak akan bisa memberi kemenangan kepada kita. Dia pasti tidak bisa menolong kita. Tetapi Yesus bukannya mati, tetapi dia bangkit. Kemudian dia naik ke surga. Itu pun sangat penting saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, seperti kita lihat di Alkitab, termuncul sini, muncul sini, lama-lama dikirain dia gentayangan. Ya dong, kayak orang gentayangan gitu aja, roh yang nggak diterima di sana, nggak diterima di sini gitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus sudah dinubuatkan juga bahwa dia akan naik ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ya. Dan dia naik ke surga karena memang tugasnya sudah selesai. Ketika dia sudah minum itu cawan anggur yang asam, lalu kemudian dia berkata, sudah selesai. Lalu menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Artinya semua rancangan keselamatan Tuhan sudah selesai, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga dia, karena misinya, tugasnya sudah selesai, dia kembali ke tempat di mana dia berasal. Nah, jadi ini juga sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus diturunkan untuk gerejanya. Jadi nggak ada yang nggak penting dalam hari raya umat Tuhan. Hari Pentakosta nanti tanggal 28 Mei kita merayakan hari raya Pentakosta. Juga itu sangat penting, sebab kalau tidak ada Pentakosta, tidak ada gereja. Karena pada hari Pentakosta itulah hari kelahiran gereja. Jadi tidak ada. Nah, karena itu semua penting, dan seharusnya juga karena semua penting, maka kita pun memiliki semangat gairah yang sama dalam merayakannya. Amin. Nah, jangan cuma Natal ada makan-makan. Tadi kenaikan sepi-sepi aja ini. Mestinya ada party juga, mengucap syukur ya. Ya. Oke, baik. Ini maksudnya di gereja kita ini dari Bapak Rohani mengajar kita untuk seimbang, ya, tidak seimbang. Jangan ikut-ikutan Natal, begitu selesai Natal udah bikin panitia Natal, persiapan setahun. Terus yang lain-lain tidak ada persiapan. Termasuk juga hari kenaikan Tuhan Yesus, ya.
Ini juga sangat penting bagi kita. Tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Semua sama penting, ya. Jadi, untuk ini kita akan melihat dulu peristiwa. Nah, dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 52, ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 52 ini satu peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ini yang dibawa adalah tentu murid-murid, ya, dan juga semua orang-orang yang percaya pada waktu itu. Dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kenapa mesti murid-murid dibawa? Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu manusia-manusia itu jahat. Nanti kalau nggak dibawa, dipelintir, Yesus nggak naik, ya Yesus nggak naik ke surga, siapa saksinya? Nah, dari orang ngomong begitu. Sekarang aja banyak orang tidak percaya. Siapa saksinya? Nah, karena itu mereka dibawa supaya mereka melihat langsung Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi menjadi saksi hidup bahwa Yesus benar-benar terangkat ke surga, bukan isapan jempol, ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga, ya. Jadi terangkat ke surga. Dia nggak naik apa-apa, nggak naik burung, nggak naik jet. Jadi benar-benar terangkat seperti ada satu daya tarik menarik Tuhan Yesus ke surga, ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, itu peristiwanya. Nah, tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga, ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu mengingatkan kita tentang Yesus yang ditinggikan. Jadi Yesus naik ke surga berarti Yesus yang ditinggikan. Nah, ada dua makna di sini, saudara, ya. Yesus ditinggikan itu ada dua makna. Yang pertama, Yesus ditinggikan itu sama dengan Yesus disalibkan, ya, sama dengan Yesus disalibkan. Yohanes 3:14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, ditinggikan di sini makna yang pertama, Yesus ditinggikan berarti Yesus disalibkan, ya. Yohanes 12 ayat 32 sampai 33, dan apabila aku ditinggikan. Di sini ditinggikan bukan dipuji, bukan disembah, bukan disanjung. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, artinya disalibkan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Jadi ini makna yang pertama. Yesus ditinggikan berarti Yesus disalibkan. Nah, Tuhan Yesus, saudara, menolak cara mudah yang ditawarkan setan untuk mendapat seluruh dunia. Lalu kemudian Yesus memilih jalan keluar melalui kayu salib untuk menarik orang datang kepadanya atau menyelamatkannya. Jadi Tuhan Yesus ini waktu ditawari oleh iblis supaya dia mendapat kemuliaan, yaitu melalui jalan pintas. Kalau kamu mau sujud menyembah kepadaku, maka semua kemuliaan dunia ini yang ada dalam dunia ini itu aku berikan kepadamu. Tapi Yesus tentu menolak. Karena Tuhan Yesus tidak mau
dengan cara mudah untuk mendapatkan kemuliaan. Yesus memilih jalan sukar melalui kayu salib untuk menarik orang datang kepadanya. Nah, saya akan baca aja di sini ya. Nah, kita harus meneladani. Nah, di sini seperti Tuhan Yesus yang tidak mau dengan cara mudah yang ditawarkan oleh iblis, maka kita mau belajar meneladani Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengambil jalan salib. Melalui penyaliban atau yaitu bagaimana kita meneladani Tuhan melalui jalan salib, yaitu melalui menyalibkan kedagingan kita. Ini langkah yang kita ambil untuk meneladani Tuhan. Bagaimana Tuhan, Dia tidak mau mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu, yaitu Tuhan mau melalui sebuah proses. Dan proses yang dijalani itu memang sangat berat, yaitu harus melalui jalan salib, melalui mati di kayu salib. Tapi Tuhan mau lakukan itu dengan rela. Tuhan mau memilih itu karena memang itu yang harus Dia jalani. Seringkali kita lebih cepat, lebih senang dengan tawaran-tawaran yang mudah untuk mendapatkan sesuatu, tidak mau melalui proses. Banyak orang yang tidak mau melalui proses, tetapi Tuhan Yesus mau lakukan itu dan kita mau meneladani Dia. Nah, bagaimana kita meneladani Dia? Yang pertama itu melalui menyalibkan kedagingan, tidak lagi menuruti kedagingan. Ya, dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim, dalam kerajaan surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, langkah yang pertama untuk kita meneladani Tuhan, yaitu tentu bukan menyalibkan diri kita, tapi menyalibkan kedagingan kita, tidak lagi menuruti kedagingan kita. Ya, seringkali ya sudah jelas perbuatan daging itu ya, percabulan. Mungkin kita tidak cabul, tidak berzina dan sebagainya melalui tindakan, tapi bisa melalui pikiran, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Di mimbar ini sering dikatakan penyembahan berhala bukan masalah menyembah patung. Mungkin di rumah kita tidak ada patung yang untuk disembah, tidak ada patung-patung. Tetapi seringkali penyembahan itu kita apapun ya, berhala itu apapun yang kita utamakan lebih dari Tuhan, itu adalah berhala. Apapun ya. Catat ya, garis bawahi, apapun yang kita utamakan lebih dari Tuhan, itu adalah berhala. Berhala sekarang bisa itu berbentuk gadget. Ya, kadang-kala kita bisa berjam-jam main gadget, tapi ketika berdoa baru 5 menit sudah nggak tahan, sudah gelisah, sudah amin. Nah, saudara, apalagi anak-anak sekarang tidak bisa lepas dari gadget. Ya, saya sekali lagi garis bawahi, apapun yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Bisa hobi kita, bisa hobi mancing, hari Minggu mancing. Jadi ya ke gereja bisa kapan-kapan. Ya, toh hari Minggu depan juga masih ada gereja. Gereja Cibunar masih ada minggu depan misalnya gitu. Nah, saudara hati-hati.
Dan kita mau meneladani Tuhan. Ya, meninggalkan semua, menyalibkan semua kedagingan kita. Artinya semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kedagingan itu, kemabukan, pesta pora dan sebagainya itu mesti disalibkan. Kemudian yang kedua, saudara, hidup dipimpin oleh Roh. Nah, itu cara kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, dipimpin oleh Roh itu dalam bahasa Gerikanya Yunani stoikomen, ya. Sama dengan berjalan seirama, seperti orang yang sedang baris berbaris. Bapak Ibu pernah melihat pasti orang baris berbaris, melihat tentara baris berbaris. Mereka seirama, tidak ada yang kaki kanan dulu, kaki kiri, enggak ada. Kalau biasanya dulu saya diajarin berbaris itu maju jalan kaki kiri dulu, gitu kan baru. Nah, kalau ada yang ini pasti nanti begini. Jadi ya pasti enggak seirama, enggak harmonis kelihatan. Nah, jadi dipimpin oleh Roh itu sama dengan berjalan seirama seperti orang yang sedang baris berbaris. Jadi dipimpin oleh Roh maksudnya berjalan seirama dengan Roh. Jadi kita benar-benar berjalan seirama dengan Roh Kudus. Jadi kita tidak Roh Kudus ke kanan, kita ke kiri, tapi benar-benar seirama seperti orang yang baris berbaris. Kemudian merelakan diri berpikir, berperasaan sama dengan Roh Kudus. Jadi berpikir, berperasaan sama dengan Roh Kudus. Nah, saudara, itu orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh. Dan ini memang tidak gampang, tidak mudah. Untuk bisa seirama dengan Tuhan, seirama dengan Roh Kudus itu tidak mudah. Dan hanya Tuhan Yesus yang mengajar kepada kita, memberi teladan kepada kita. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu-lah Bapa yang jadi. Nah, ini antara Tuhan Yesus dengan Bapa itu seirama. Ya, seirama, sefrekuensi. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Kita mau sefrekuensi, seirama dengan Tuhan. Jadi, dan itu memang perlu satu proses, ya. Tidak bisa langsung kita bisa seirama dengan Tuhan. Kita tidak mudah memiliki atau berpikir, berperasaan yang sama dengan Roh Kudus. Itu perlu proses, saudara. Dan itulah bentuk meneladani. Kenapa Tuhan Yesus mau pilih jalan salib? Karena memang itu yang menjadi kehendak Bapa. Untuk dia mendapat kemuliaan, dia harus melalui salib. Kata orang, no cross, no glory. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Dan ini proses yang dijalani oleh Tuhan. Dia harus seirama dengan kehendak Bapanya. Bapanya menghendaki dia harus minum cawan itu. Dan dia mau seirama dengan Bapanya. Dia minum cawan itu. Nah, demikian pun kalau kita meneladani Tuhan, kita harus merelakan diri mau seirama dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Dengan demikian, itulah
orang yang disebut hidupnya dipimpin oleh Roh. Nah, kalau Roh Kudus menghendaki kita misalnya yang paling sering terjadi misalnya mengampuni, atau Tuhan Roh Kudus memimpin kita untuk mempersembahkan sesuatu, atau Roh Kudus menuntun kita untuk beribadah, Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa, sementara kita pengennya mau kemana, tetapi Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa, dan kita harus untuk itu, waduh berat, ya. Itu memang perlu proses, gak gampang mengikuti irama atau mau seirama selaras dengan kehendak Tuhan. Itu perlu satu proses. Kadang-kadang Tuhan menghendaki kita berdoa, sementara kedagingan kita maunya kita main apa begitu. Nah itu saudara. Tetapi kalau kita mau meneladani Tuhan, punya komitmen untuk meneladani Tuhan, untuk hidup selaras dengan kehendak Bapa, maka kita akan selalu siap untuk mengikuti proses itu. Kemudian yang selanjutnya, nah kalau kita sudah seirama, kalau kita sudah hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan menghasilkan buah Roh. Tidak mungkin orang yang tidak dipimpin oleh Roh, tidak bersedia dipimpin oleh Roh, tidak bersedia berjalan seirama dengan Roh Kudus, akan menghasilkan buah Roh. Itu sebuah kemustahilan. Orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh, orang yang tidak mau hidup seirama dengan Roh Kudus untuk hidup menghasilkan buah Roh, itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kalau kita sudah hidup dipimpin oleh Roh, mau berjalan seirama dengan Roh, mau hidup dipimpin oleh Roh, selaras dengan Roh, saya bilang sendiri Roh Kudus ya, maka kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Tetapi buah Roh ialah, kita baca sama-sama 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara tidak akan pernah bisa menghasilkan penguasaan diri kalau saudara tidak mau selaras, seirama, ya, seperti orang sedang berbaris dengan Roh Kudus. Itu tidak mungkin, nggak bisa, ya. Apalagi di jalan, wah, itu kalau tidak ada penguasaan diri, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di medsos sekarang ya, orang dikit-dikit ini pistol, orang dikit-dikit tampar orang pikir tonjok orang, cuma mungkin disalib sedikit udah keluarin pistol, udah kayak koboi gitu kan. Nah saudara, tapi orang yang mau selaras dengan Roh Kudus, dia pasti menghasilkan buah Roh. Dan orang yang tidak mau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan buah Roh. Nah, jadi kemudian yang kedua saudara, ditinggikan sama dengan dimuliakan, naik ke surga. Nah, ini yang hari ini kita layakan. Filipi 2:9, itulah sebabnya Elohim atau Bapa di surga sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau yang kedua, yang pertama tadi ditinggikan, berarti dia sama dengan dia mati di kayu salib. Kemudian setelah dia mati di kayu salib, ya, setelah menjalani proses salib itu, maka dia menerima kemuliaan, naik ke surga. Saya tadi katakan
no cross, no glory. Ya, tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Nah, karena dia telah menjalani salib itu, maka dia dimuliakan. Dengan apa? Dia naik ke surga. Dikatakan bahwa Tuhan atau Bapa sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sebut nama siapa saja di muka bumi ini, sebut. Tidak ada nama yang lebih berkuasa daripada nama Yesus. Sebut. Sebut saja. Tidak ada. Tidak ada orang pribadi yang memiliki nama seperti nama Kristus. Nama di atas segala nama. Yang di dalam nama itu ada kuasa. Di dalam nama itu kita mengalami kemenangan. Melalui di dalam nama itu kita mengalami kesembuhan. Di dalam nama itu kita mengalami kemenangan. Di dalam nama itu kita mengalami kemuliaan. Tidak ada nama. Dan di dalam nama itu kita mendapatkan keselamatan. Kisah Rasul 4:12 mengatakan tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Jadi saudara, nah dari kemuliaan ini ya, yang pertama aspek peninggian yang sudah terjadi. Ya, yaitu apa? Yesus bangkit dan naik ke surga. Meskipun ditentang dengan berbagai teori, Yesus pingsanlah, kubur yang salahlah, mayatnya dicurilah dan lain-lain, namun kebangkitan Kristus adalah fakta dan tak terbantahkan. Ya. Ia menampakkan diri kepada para murid dan juga kepada 500 orang lebih. Itu Lukas 24, 36 sampai 49, 1 Korintus 15 dan 4 sampai 6. Bahkan dikatakan dia menampakkan diri kepada Kefas dan lebih dari 500 saudara yang sampai sekarang ada yang masih hidup waktu surat itu ditulis ya. Kalau sekarang sih semua sudah almarhum. Ya, ya dong, ya. Kemudian murid-murid itu jugalah yang melihat Yesus naik ke surga. Jadi ini aspek yang pertama, peninggian yang sudah terjadi, ya. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, aspek peninggian yang sedang dan akan terjadi, yaitu pengakuan ketuhanannya. Nah, saudara, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Yang sedang, ya, ini yang sedang terjadi adalah untuk anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya. Saudara dan saya sekarang menyembah Tuhan dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini aspek yang sekarang nih, ya, peninggian yang sedang, ya, sedang. Jadi yang sekarang ini, yang sedang ini hanya orang-orang yang percaya, yang mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kitalah orangnya yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian ada aspek yang nanti akan terjadi, yaitu banyak orang akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi berbeda nadanya. Kalau kita kan dengan mantap, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, tetapi nanti mereka mengucapkan bahwa bertelut di hadapan Kristus dan mengaku engkau adalah Tuhan, tapi dengan nada penyesalan. Kalau orang Jawa bilang ada rasa gelo. Gelo aku
ternyata panjenengan itu Gusti, ya gitu. Kira-kira artinya ternyata engkau itu Tuhan. Tapi itu ada nada penyesalan. Ada nada penyesalan. Ketika nanti Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Banyak nanti orang berseru, berlutut sujud menyembah kepada Yesus dan berseru, Yesus engkau Tuhan. Tetapi seruan mereka adalah seruan yang penuh dengan penyesalan. Seandainya aku tahu engkau Tuhan, dari dulu aku mengaku engkau Tuhan. Tapi sekarang adalah pengakuan yang penuh dengan penyesalan. Dan bersyukurlah saudara dan saya, sekarang kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Kalau saudara sekarang tidak mengakui Dia sebagai Tuhan, nanti orang-orang yang meninggalkan Tuhan sekarang, ketika Yesus datang dengan kemuliaannya, loh, aku salah. Kenapa aku tinggalkan Dia? Kenapa aku menyangkali Dia? Kenapa aku menolak Dia? Ternyata Dia benar Tuhan. Nah saudara, berbahagialah saudara, berbahagialah kita yang hadir di sini, yang sekarang ini mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saudara nanti tidak menyesal. Jadi apa yang dikatakan itu sekarang dan yang akan datang. Kita sekarang ya mengakui Dia sebagai Tuhan, yang akan datang juga pasti. Tapi mereka sekarang tidak, tapi nanti mengakuinya, mengakui yang penuh dengan penyesalan. Nah, kita mengakui ketuhanan Kristus dengan apa? Kalau saudara mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan, dalam bahasa Yunani kurios atau kurios itu tuan, master, majikan, bos, ya. Nah saudara, kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, saya percaya saudara di sini kalau ditanya apakah saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan, pasti amin. Amin. Ya, kita semua sebagai Tuhan. Nah, lalu saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan apa? Apa cukup dengan Yesus engkau Tuhan? Ya. Yesus engkau Tuhan. Kita mengakui Yesus atau mengakui ketuhanan Kristus dengan hidup seperti Yesus hidup. Jadi hidup seperti Dia hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, mengaku bahwa Dia sebagai Tuhannya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini orang yang disebut sebagai orang saleh. Orang saleh itu adalah orang yang hidup seperti Tuhannya hidup. Kalau kita mengakui ketuhanan Kristus dalam hidup kita, apa buktinya? Buktinya adalah kita hidup seperti Dia hidup. Tentu, wah tapi hidup Tuhan Yesus dulu kan begini. Yang dimaksud di sini, hidup seperti Dia hidup adalah hidup mengenakan karakter Kristus. Sehingga orang tahu, wah orang ini benar hidup seperti Yesus hidup.
Ini benar orang yang bertuhankan Kristus. Jadi melalui hidup kita, orang tahu bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus yang menjadikan Kristus, Yesus sebagai Tuhan. Jadi kita tidak sekedar mengaku, oh Tuhan Engkau Tuhan, Yesus Engkau Tuhanku, tidak. Kalau kita mengakui bahwa Yesuslah Tuhan, maka kita harus hidup seperti Dia. Kenapa? Karena Tuhan memang maunya kita seperti itu. Kuduslah kamu sebab Tuhanmu kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, kalau kita menyebut diri anak-anak Bapa, ya kita mesti seperti Bapa. Kalau kita menyebut Kristus sebagai Tuhan, maka kita harus hidup seperti Dia hidup, yaitu mengenakan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita harus mengenakan Kristus dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita orang melihat Kristus. Ya, jadi melalui hidup kita orang melihat Kristus. Jangan cuma nama aja, nama Kristen. Tetapi tidak ada hidup atau tidak ada karakter Kristus dalam hidup kita. Nama Christian, wih keren kan? Di sini ada nama Christian ya? Nggak ada ya? Nama Christian, ya Kristen itu kan sebenarnya ya dulu semacam kayak sebutan apa ya, sinis, karena orang-orang itu mengikut Kristus. Tapi sebenarnya memiliki hati yang dalam. Kristen itu artinya kita mengikuti atau meneladani hidup Kristus, hidup seperti Kristus hidup. Itulah bukti bahwa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua tentu ya, yang kedua hidup taat dan hormat kepadanya. Saudara yang dulu pernah ikut menjadi pengikut Yesus ya, pemuridan dulu itu ya. Nah itu dijelaskan mana lebih gampang menyebut Yesus sebagai juru selamat daripada menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah kita sebenarnya lebih gampang Yesus sebagai juru selamat, karena Yesus sebagai juru selamat berarti Dia akan menolong kita, menyelamatkan kita, membantu kita, menyembuhkan kita. Kita perlu apa, Dia juru selamat kita. Tetapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu lebih berat. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, berarti Dia sebagai penguasa tunggal kita. Nah, karena itu kita mesti hidup di dalam ketaatan dan hormat kepadanya. Ada takut akan Dia itu berarti hormat, menaruh hormat. Dan orang yang menaruh hormat kepadanya, orang yang menaruh hormat, biasanya orang yang dihormati itu, orang ini akan selalu ingin menyenangkan orang yang dihormati. Sehingga dimanapun dia berada, hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Di kantor dia tahu Yesus ada bersama dengan aku, dia akan terus menaruh rasa hormat. Dia tidak akan mau menyakiti Tuhan dengan cara-cara hidup yang kotor, yang hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Sebab kita menghormati Dia sebagai Tuhan. Kalau orang Kristen semua memiliki sikap seperti ini, dimanapun dia berada, dia tahu ada Tuhan dan di situ dia akan menaruh hormat. Aku tidak akan menyakiti hati yang aku hormati.
Kalau Bapak Ibu menghormati seseorang, pasti tidak mau menyakiti, tidak mau mengecewakan. Betul nggak? Ya, nggak mau mengecewakan orang yang kita hormati. Kita akan ingin selalu respect kepadanya, menghargai dan menyenangkan orang ini. Kalau kita menaruh hormat kepada Tuhan, dimanapun kita berada, Dia akan selalu menyenangkan ya perasaan Tuhan. Ingat dulu saya pernah share renungan, menghargai, menghormati perasaan Tuhan, menjaga perasaan Tuhan. Dia akan terus dijaga. Yaitu apa? Tidak mau menyakiti, tidak mau mengecewakan Tuhan. Sehingga selalu kalau dia melakukan sesuatu, pertimbangannya apa? Kalau saya lakukan ini, apakah ini menyenangkan hati Tuhan saya? Wah, saudara mungkin disakiti, diapain? Wah, mau damprat. Kalau saya damprat orang itu, apakah apa yang saya lakukan itu menyenangkan dia atau tidak? Itu akan menjadi pertimbangannya. Kalau saudara mungkin diapain, saudara bisa membalas sebenarnya. Tapi saudara akan bertanya kepada Tuhan, kalau saya balas orang itu, apakah yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan saya atau tidak? Itu akan selalu menjadi pertimbangannya. Nah, ini bukti bahwa kita mengakui ketuhanan Tuhan, ketuhanan Kristus. Selalu pertimbangannya, kalau saya melakukan ini, apakah saya menyenangkan perasaan Tuhan atau saya menyakiti atau mengecewakan Tuhan? Kalau setiap kita memiliki prinsip seperti ini, setiap kita memiliki pertimbangan seperti ini, wow, itulah benar-benar orang yang mempertuhankan Kristus. Selalu ingin menghormati Dia, menjaga perasaannya. Jadi kalau saya berbuat ini, kira-kira Tuhan tersenyum apa Tuhan cemberut? Nah, itu kan, itu harus menjadi pertimbangan kita. Walaupun mungkin kita bisa lakukan, kita dijahati, kita bisa lebih. Ada orang bilang, lo baik sama gua bisa lebih baik dari lo. Tapi kalau lo jahat sama gua bisa lebih jahat. Pernah nggak dengar orang ngomong gitu? Ya, lo bisa giniin gua bisa lebih lagi. Itu orang dunia. Tapi kalau anak Tuhan pertimbangan, aku bisa melakukannya. Tapi kalau aku lakukan itu, apakah Tuhanku senang atau Tuhan kecewa? Kenapa kita punya pertimbangan itu? Karena kita mau menghormati Dia sebagai Tuhan. Amin. Mau menjadi saksi dan bersaksi tentang Dia. Nah ini. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu akan menjadi, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kalau kita mengakui ketuhanan Kristus, maka kita mau menjadi saksi. Menjadi saksi artinya melalui hidup kita, melalui sikap kita, dimanapun kita berada, orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Dan juga kita bisa bersaksi melalui mulut kita, menceritakan tentang Tuhan. Gak usah muluk-muluk.
Misalnya ketika saya belum percaya Tuhan, hidup saya begini-begini, misalnya rusaklah apalah, tapi setelah saya ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan, hidup saya diubahkan, itu aja cukup, saudara. Orang percaya atau tidak, itu urusan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Yesus ditinggikan. Itu yang pertama, berarti Yesus disalibkan. Yesus ditinggikan, berarti Yesus dimuliakan. Dan kita belajar di sini, tidak ada salib, tidak ada kemuliaan tanpa salib. No glory without cross. Ya. Jadi tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kita mesti belajar, saudara, untuk mendapatkan kemuliaan, kita memang harus hidup mau dipimpin oleh Roh, hidup menyalibkan kedagingan kita, dan kita hidup menghormati Kristus sebagai Tuhan kita. Kiranya kita akan terus meninggikan Yesus dimanapun kita berada. Tentu meninggikan bukan sekedar dengan mulut kita, tapi dengan sikap hidup kita yang akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan, Tuhan. Biar nama-Mu terus ditinggikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau meneladani Engkau dalam hidup kami, untuk kami terus mau menjalani proses dalam hidup. Engkau menolak tawaran iblis untuk mendapatkan jalan pintas, melalui jalan pintas untuk mendapatkan kemuliaan. Engkau tetap memilih kehendak Bapa melalui salib untuk mendapat kemuliaan. Kami mau, Tuhan, meneladani Engkau. Kami mau menyalibkan kedagingan kami. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh, yaitu Tuhan, kami mau berjalan selaras dengan Roh Kudus, sepikiran, seperasaan, satu kehendak dengan Roh Kudus. Oh haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Ku sanjung
Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan haleluya, dan ku datang menyembah Kau Yesus, menyembah Kau Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Tinggi. Dia bukan lagi sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, manusia yang seolah-olah tidak bisa melawan kekejaman tentara Romawi. Tetapi sekarang dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Tinggi, dan segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diserahkan oleh Bapa kepada Dia. Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Dia layak untuk ditinggikan, Dia layak untuk disanjung, Dia layak untuk disembah. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Katakan sekali lagi, Tuhan, aku datang menyanjung. Oh Yesus, haleluya. Kau di tempat tinggi, amin. Sembah Dia. Dia Tuhan, Dia layak Engkau sanjung. Dia Tuhan, Dia layak kita sembah. Dari yang lain, Yesus Tuhan. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Katakan sekali lagi, aku sanjung Engkau Tuhan. Kau di tempat tinggi, Muliakan Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Haleluya. Dia Tuhan, Engkau Tuhan. Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu, dan ku
Tuhan Bapa, layak Engkau sembah, layak Kau tinggikan, layak Engkau sanjung namanya. Oh haleluya, mulialah Engkau. Yesus, Engkau Tuhan. Aku datang untuk menyembah. Kami datang untuk menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau bukan lagi manusia yang lemah. Engkau bukan lagi manusia yang tidak berdaya, tapi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Di surga dan di bumi, Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya rala bata kesikit. Oh ya rala bata kesikit. Ya la bata kesikit. Ya rala bata kesikit. Haleluya. 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 Oh, Kau hadir di sini. Hanya Engkau yang layak menerima pujian. Engkau bukan lagi manusia yang lemah, tidak berdaya, tapi Engkau Tuhan. Oh Tuhan. Kira lama tak kasih, kira lama tak kasih. Haleluya, haleluya. Jamaah, kira lama besar, jamaah Tuhan. Jamah setiap kami, sentuh setiap kami ya dalam mesin. Terima kasih. Haleluya. Oh. Ya rara masih. Lawatlah setiap kami Tuhan. Lawatlah setiap kami. Syukur ya dalam masih. Biarlah masih kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kau Tuhan yang besar, ajaib dan berkuasa. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Pendeta Tony Setiawan yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. 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 Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami benar-benar bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Bukan sekedar datang, tetapi benar-benar mati untuk kami, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Melengkapi kami dengan kuasa yang maha tinggi. Karena itu saat hari ini kami bersama-sama, Tuhan ada di sini. Engkaulah Yesus Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau yang memampukan kami melewati berbagai hal. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat hari ini kami benar-benar ditegur, dikuatkan juga, agar hidup kami seirama dengan Roh Tuhan, dengan Roh Kudus, sehingga setiap langkah hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus, sehingga benar-benar setiap orang akan melihat bahwa Yesus hidup dalam hidup kami. Kebenaran demi kebenaran, semua nyata dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Kalau seringkali kami kalah dengan kedagingan kami, kami terpuruk oleh karena kesalahan-kesalahan kami. Saat hari ini pulihkan kami semua. Kami mohon ampuni kami. Kuduskan kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat hari ini, biarlah Tuhan pimpin kami selalu ya Roh Kudus, agar kami hidup selalu dalam kebenaran. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Ineng Ayusa, urapi, pakai hamba-Mu ini, dan biarlah saat hari ini pengurapan-Mu yang baru, urapan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pelayanan sebagai gembala sidang di tempat ini. Berikan dia hikmat, pengertian, pewahyuan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mengembalikan sebagian berkat kita untuk Tuhan. Untuk kamarin kita berdoa untuk persembahan pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, supaya bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu di sini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, mungkin ada pengumuman. Shalom, Bapak Ibu, hari Sabtu ini tanggal berapa ya? 20 ya. Kita akan melaksanakan kelas baptisan, ya, kelas baptisan jam 5 sampai dengan jam 6. Jadi hanya 1 jam saja, hari Sabtu tanggal 20 Mei jam 5 sampai jam 6 sore. Sudah ada yang mendaftar 5 orang, tapi masih remaja ya, anak-anak remaja. Kami rindu supaya Bapak Ibu yang belum dibaptis tapi rindu dibaptis bisa mengikuti kelas ini, kelas baptisan hari Sabtu ini jam 5 sampai jam 6. Ya, jadi Bapak Ibu silakan datang. Kita akan belajar sama-sama mengenai doktrin atau pengajaran tentang baptisan. Nanti selanjutnya ada ibadah remaja pemuda jam 6 sampai jangan selesai ya. Jadi selanjutnya hari Sabtu kelas baptisan jam 5 sampai jam 6 sampai selesai ibadah remaja dan pemuda. Jadi ibadah remaja pemuda yang ikut jadi bisa sekalian ya untuk ibadah. Itu saja pengumuman buat kita semua. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, memimpin, mengurapi dan memberkati ibadah kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini, semuanya itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang kami lakukan kiranya menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat yang Hamba kasihi. Engkau mengerti setiap pergumulan mereka. Kalau ada di antara mereka hari ini datang
dengan kondisi tubuh yang tidak fit, tidak sehat, atau mungkin sakit. Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada antara mereka Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan, Engkau memberi kepada mereka kekuatan, memampukan mereka untuk menanggung segala perkara, dan bahkan Tuhan memampukan mereka untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mereka yang sedang menghadapi Tuhan peperangan rohani dalam kehidupan mereka, Tuhan, Engkau membantu mereka di dalam peperangan. Dan Tuhan, Engkau memimpin mereka dalam peperangan sebagai panglima perang mereka Tuhan, sehingga mereka keluar sebagai pemenang. Tuhan, berkati semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati usaha, dan teguhkan setiap perbuatan tangan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, mereka selalu berhasil karena berkat Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang hari ini tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, mungkin mereka sedang berlibur karena ini hari libur, berlibur di luar kota, Tuhan sertai lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Dan Tuhan, kalau ada di antara mereka juga yang tidak bisa hadir karena mereka terbaring lemah, sakit di tempat tidur, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, tangan-Mu kiranya terulur atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus mereka sembuh, dan mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami beribadah di hari-hari ibadah yang akan datang. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami menjelang pemilihan umum, pemilihan presiden. Tuhan, suhu politik mulai memanas, tapi kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan atas bangsa ini sempurna. Tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi gejolak-gejolak besar. Semua akan baik-baik saja karena Tuhan mengasihi Indonesia. Bapak Presiden kami sebagai kepala negara, Pak Joko Widodo, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberi kepada beliau hikmat, akal budi, supaya beliau dapat memimpin bangsa ini dengan hikmat dari Tuhan. Memberi kesehatan, kekuatan kepadanya, demikian juga wakil presiden dan para menterinya, gubernur-gubernur seluruh Indonesia, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan RT dan RW seluruh Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang tinggalkan bait-Mu ini Tuhan, penyertaan-Mu atas kami. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, WL Singer, para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkati keluarga, pekerjaan, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan. Hamba percaya Tuhan, semua tidak akan sia-sia. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Kami percaya itu Tuhan. Karena itu Tuhan, apapun yang mereka lakukan pasti Tuhan akan memperhitungkannya untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Para kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu di hadapannya. Haleluya, haleluya. Saudara, terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga,
cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memimpin saudara untuk terus bisa hidup selaras dengan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.